Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian bab 1 pendahuluan. Sebelum saya akan melanjutkan, saya perkenalkan diri saya sendiri. Nama Agung Setiabudi, BP 17230001. Selanjutnya, yang pertama, latar belakang masalah. Dalam perkembangan dunia bisnis, keberlangsungan perusahaan menjadi hal penting untuk diperhatikan. Kondisi ekonomi saat ini yang tidak dapat stabil untuk menuntut perusahaan dapat bisa bertahan di posisinya di tengah persaingan yang semakin ketat dan teratur di dalam suatu perusahaan. Banyak perusahaan yang tumbuh dan berkembang di masing-masing bidang usaha yang mereka jalani. Berbagai cara melakukan oleh perusahaan untuk menjadi yang terbaik. Salah satu cara agar lebih unggul dibandingkan perusahaan lain adalah dengan meningkatkan nilai perusahaan dan kemakmuran pemilik perusahaan. Dengan demikian, perusahaan harus memiliki perencanaan strategis mengenai aspek keuangannya. Selanjutnya, akan menjelaskan rumus masalah. Rumus masalah ada 3 bagian, yaitu yang pertama, apakah perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2019, baik secara parsial maupun secara simultan. Yang kedua, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2019, baik secara parsial maupun secara simultan. Yang ketiga, apakah harga saham berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2019, baik secara parsial maupun secara simultan. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2019, baik secara parsial maupun secara simultan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada tahun 2017 sampai tahun 2019, baik secara parsial maupun secara simultan. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah harga saham berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2019, baik secara parsial maupun secara simultan. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis dibagi 2. Yang pertama, bagi perusahaan, bagi peneliti. Yang selanjutnya, sistematika pembahasan. Sistematika yang pertama, bab 1 pendahuluan. Yang bab kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, metode penelitian. Bab 4, kesimpulan dan saran. Terima kasih.